Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur sedasarnya kita selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beserta salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak hentinya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tema mengenai kewajiban murid terhadap guru. Ini saya sampaikan karena ini mungkin belum ada yang membahasnya dari pemateri-pemateri sebelumnya. Mudah-mudahan materi ini bisa mengingatkan kita kembali, bagi kita yang sudah menjadi guru, kita juga pernah masih menjadi murid dari guru kita yang terdahulu. Dan khususnya untuk siswa Siman 2 Kota Serang, mudah-mudahan hal yang ingin saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kebaikan kalian di masa yang akan datang. Yang saya sampaikan ini saya menyadur dari kitab yang ditulis oleh Ustadz Umar Baraja, yaitu yang berjudul Bimbingan Akhlak, yang merupakan hasil terjemahan dari Akhlak Libanat. Ada beberapa hal yang disampaikan di kitab tersebut mengenai kewajiban murid terhadap gurunya. Di antara yang pertama, di situ dicantumkan dalam kitab tersebut bahwa kewajiban murid terhadap guru adalah kita sebagai murid harus ikut nasihat-nasihat atau perintah-perintah dari guru-guru kita dengan ikhlas. Berarti di situ ada penekanannya, kita harus mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh guru itu dengan ikhlas kita, tanpa ada paksaan, dan dalam rangka mewujudkannya itu bukan dalam rangka mencapai atau mendapatkan nilai dalam hal ini. Karena kalau misalnya kita hanya menjalankan perintah guru saja hanya demi nilai, berarti itu tidak ada keikhlasan bagi kita untuk menjalankan apa yang diarahkan, yang diperintahkan atau yang diwajibkan oleh guru kita. Apalagi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan nasihat itu bisa kita ikuti. Insya Allah kalau guru menyampaikan nasihat, pasti bagi kita adalah nasihat buat kebaikan kita semua. Tapi dengan syaratnya itu harus ikhlas dalam menjalankan perintah-perintahnya itu. Bukan berarti karena takut hukumannya atau misalnya hanya demi nilai itu. Dalam pembelajaran mungkin nilai oleh sebagian siswa masih dianggap sebagai tujuan utama. Padahal nilai itu bukan tujuan utama, mendapatkan nilai itu. Mendapatkan nilai itu adalah dampak dari hasil kita belajar. Bukan semata-mata untuk belajar itu hanya bukan untuk mendapatkan nilai saja. Yang paling penting harus kita kejar adalah mendapatkan keberkahan ilmu, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya yang menjadi kewajiban murid terhadap guru, di kitab tersebut disampaikan juga kita sebagai murid harus sopan dan rendah hati supaya mendapatkan keberkahan ilmu dan manfaat dari ilmu yang kita peroleh. Nah, ini mungkin kalau masalah sopan dan rendah hati ini di masa sekarang ini, apalagi kemarin pasca belajar daring, ini yang menjadi perhatian kita para dewan guru. Kenapa? Karena sepertinya setelah belajar daring ini ada semacam boleh katakan semacam penurunan lah masalah tingkat sopan santun dari murid-muridnya terhadap gurunya. Nah, mudah-mudahan siswa Man 2 Kota Serang ini tidak ada yang merasa sombong atau bahkan membangkang terhadap gurunya. Karena itu sikap sombong dan membangkang terhadap guru ini bisa menjadi penghalang atau penyebab kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menjadi perhatian utama juga,
kita harus senantiasa menjaga tata krama ketika berinteraksi dengan guru. Nah ini yang kemarin mungkin ketika belajar daring mengenai tata krama ketika berinteraksi dengan guru mungkin ada kendala karena ada jarak yang memisahkan, tapi setelah belajar kembali normal di kelas, nah ini kita merasakan masalah tata krama ini ada semacam pergeseran yang tadi disampaikan di awal. Nah ini menjadi konsen utama kita pada Dewan Guru di Mandua Kota Serang, terutama kita ingin kembali menormalkan kembali masalah tata krama siswa terhadap gurunya. Bahkan mungkin terhadap masalah hal ini akibat dari pergeseran nilai-nilai budaya juga, akibat dari perkembangan zaman ini, tata krama dari siswa ke guru selama ini kita merasakannya ada hal yang sangat kurang sekali. Nah, ini yang menjadi hal yang ketiga yang menjadi yang harus kita perhatikan, bahwa kita sebagai murid harus tetap berusaha menjaga tata krama kita ketika berinteraksi dengan guru. Dan yang faktor yang berikutnya lagi yang menjadi kewajiban murid terhadap guru, yaitu seorang murid harus senantiasa jujur kepada gurunya dan tidak boleh marah ketika ditegur oleh gurunya, karena ketika gurunya menegur pasti ada hal yang salah dari muridnya. Nah, mudah-mudahan siswa-siswi Mandua Kota Serang ini semuanya menjadi siswa-siswi yang jujur. Inilah yang ingin kita tekankan, karena kejujuran adalah modal utama bagi kalian di masa yang akan datang. Mudah-mudahan sifat jujur ini atau kejujuran kalian ini menjadi modal hidup di masa yang akan datang, karena berawal dari kejujuran inilah menjadikan modal dasar utama dalam kehidupan nanti di masa yang akan datang kalian hadapi semuanya. Kemudian yang berikutnya lagi yang menjadi kewajiban kewajiban murid terhadap guru, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa atau kebaikan-kebaikan guru kita yang dulu kita rasakan dari guru kita. Ya, saya juga masih menjadi murid dari guru kita terdahulu. Setelah lulus misalnya, kita masih tetap terikat dengan status sebagai murid dan guru. Mungkin saya juga dulu pernah belajar SD, SMP, SMA, sehingga saya juga punya guru SD, guru SMP, guru SMA, sama seperti kalian sekarang masih misalnya yang sebagai pelajar di Mandua Kota Serang, kalian punya guru. Nah, meskipun nanti misalnya guru tersebut tidak ngajar di kelas kita, ataupun kalian sudah lulus, ataupun kalian sudah belajar dimanapun nanti, tetap kita tidak boleh melupakan jasa-jasa kebaikan-kebaikan guru-guru kita dulu. Kita harus tetap mengingatnya itu. Mudah-mudahan dengan tidak melupakan kebaikan jasa guru tersebut, kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu nanti untuk di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti kalian sudah lulus merasa kita sudah tidak terikat lagi, sehingga sikap kita terhadap gurunya berbeda misalnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, ataupun misalnya gurunya sudah meninggal, kita tetap bisa terus berusaha mendoakan beliau yang sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau yang sudah meninggal juga didoakan supaya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin ini saya sampaikan sengaja untuk mengingatkan diri saya sendiri, karena saya juga sama murid dulunya, murid dari guru-guru saya terdahulu, dan sekarang kalian siswa-siswi Mandua Kota Serang ya masih status murid di Mandua Kota Serang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Yang paling penting dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kalian bisa menjaga nilai-nilai norma-norma seperti sopan santun, tata krama dengan guru, ini yang harus kita perbaiki saat ini. Kenapa? Karena kami merasa sekarang ini, terutama pasca belajar daring ini, banyak hal yang terutama masalah penanaman nilai ini yang merasa ada penurunan. Dan sebentar lagi kita menghadapi libur Idul Fitri. Seminggu sebelum Idul Fitri dan seminggu setelah Idul Fitri kalian ada di rumah. Mudah-mudahan kalian selama liburan tersebut bisa menjaga nama baik diri sendiri, bisa menjaga nama baik keluarga, bisa menjaga nama baik Mandua Kota Serang. Dan kita berharap selama kalian
ada di rumah bisa menjadi pelopor di lingkungannya masing-masing, terutama dalam pelaksanaan ibadah-ibadah di tempat tinggal kalian, misalnya untuk sholat tarawih, untuk tadarus. Mudah-mudahan kalian menjadi pelopor di lingkungannya untuk menjadi penggerak di masjid-masjid atau musala-musala yang ada dekat rumah kalian, supaya kalian menjadi istilahnya menjadi generasi yang berbeda dengan generasi yang dengan anak-anak yang lain. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan selama liburan ini kalian nanti bisa, tadi yang ingin kita sampaikan, bisa menjaga nama baik diri sendiri, menjaga nama baik keluarga, dan menjaga nama baik alma mater Mandua Kota Serang. Semoga semua anak siswa Mandua Kota Serang ini menjadi pelopor di lingkungannya masing-masing untuk menghidupkan masjid-masjidnya, menghidupkan musala-musalanya, supaya kita juga mendapatkan pahala selama menjalankan ibadah puasa ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.